Alus ayeuna mah opening teh. Nya heueuh atuh Mang, kudu aya improve Mang. Adeuy improve cenah euy. Oke, langsung saja kami dari Tanya Aja dengan segmen kali ini yaitu OSTP. Obrolan santai tentang pajak. Seri PPH. Hashtag 2. Bro, kali ini kita ngobrolin tentang apa lagi nih? Udah tahu tentang subjek pajak belum, Bro? Belum bro, emang subjek pajak itu apa bro? Menurut Undang-Undang PPH, subjek pajak itu bisa terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan juga bentuk usaha tetap, bro. Di mana bentuk usaha tetap ini merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan, bro. Nah, saya akan bagi subjek pajak ini menjadi 3, bro. Apa aja bro? Ada subjek pajak dalam negeri atau yang dikenal dengan SPDN. Ada subjek pajak luar negeri atau yang dikenal dengan SPLN. Dan yang terakhir itu adalah bukan subjek pajak, bro. Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, bro, yaitu subjek pajak dalam negeri. Di mana subjek pajak dalam negeri ini terdiri dari 3, bro, yaitu orang pribadi, badan, dan juga warisan, bro. Nah, untuk orang pribadi ini, yaitu adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, bro. Atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, bro. Atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, bro. Maksudnya gimana nih bro? Oke, saya kasih penjelasan untuk masing-masing poin tersebut ya, bro. Oke. Nah, contoh untuk poin pertama nih, bro. Bro tinggal di mana? Indonesia atau luar Indonesia? Di Indonesia lah bro. Nah, berarti bro merupakan subjek pajak dalam negeri, bro. Oh gitu ya bro. Kalau yang kedua gimana nih? Yang kedua contohnya gini, bro. Misal ada warga negara asing datang ke Indonesia. Maka untuk hari pertama hingga hari ke-183, dia merupakan subjek pajak luar negeri, bro. Nah, baru ketika hari ke-184, dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Ini tuh harus dalam jangka waktu 12 bulan ya, bro. Jadi nggak masalah nih, misal dia 1 bulan di Indonesia, terus pulang ke negaranya, terus balik lagi ke Indonesia. Yang penting, dalam jangka waktu 12 bulan itu dihitung harus lebih dari 183 hari, bro. Kalau misal saya di Indonesia gak lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan, berarti saya bukan subjek pajak dalam negeri dong bro. Tepat pisan, bro. Jika begitu, bro merupakan subjek pajak luar negeri. Paham. Kalau yang ketiga gimana nih? Orang pribadi dianggap mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia jika dapat dibuktikan dengan dokumen, bro. Dokumen apa aja nih bro? Dokumennya itu bisa visa bekerja, di mana visanya harus lebih dari 183 hari. Oke. Atau kartu izin tinggal terbatas atau KITAS, di mana harus lebih dari 183 hari. Oke. Atau kontrak perjanjian untuk melakukan pekerjaan, usaha, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Di mana selain dokumen di atas, seseorang juga bisa dianggap memiliki niat bertempat tinggal di Indonesia jika terdapat indikasi mengarah untuk tinggal di Indonesia, bro. Contoh indikasi akan bertempat tinggal di Indonesia gimana bro? Contohnya adalah menyewa atau mengontrak tempat, termasuk menyewa tempat tinggal di Indonesia, atau memindahkan anggota keluarga, atau memperoleh tempat yang disediakan oleh pihak lain, bro. Berarti dia tidak perlu menunggu hingga 183 hari ya kan bro? Tepat pisan, bro.
Nah, untuk subjek pajak dalam negeri yang kedua, yaitu adalah badan, di mana badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, bro. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Yang pertama adalah pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara, bro. Paham. Kalau badan, jika dia didirikan atau berkedudukan di Indonesia, maka badan itu subjek pajak dalam negeri kan? Kecuali yang memenuhi syarat tadi. Tepat pisan, bro. Nah, SPDN yang terakhir adalah warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, bro. Oh, ini yang kita bahas di OSTP seri KUP ya kan, bro? Tepat pisan, bro. Jadi nggak usah dijelasin lagi ya. Siap. Kalau subjek pajak luar negeri, gimana, bro? Subjek pajak luar negeri itu terdiri dari dua, bro. Yang pertama itu adalah orang pribadi, dan yang kedua itu adalah badan, bro. Nah, untuk orang pribadi ini adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, bro. Oh, kebalikannya subjek pajak dalam negeri ya, bro? Tepat pisan, bro. Nah, yang kedua tadi adalah badan ya, bro ya. Badan ini adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, di mana menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, atau dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT di Indonesia, bro. BUT itu apa, bro? BUT atau bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, bro, di mana dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan, proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan, orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia, dan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet, bro. Contohnya apa nih, bro? Contohnya itu adalah kayak Coca-Cola Indonesia, Xiaomi Indonesia. Pokoknya ketika ada perusahaan asing yang belakangnya ada kata-kata Indonesia dan itu merupakan perusahaan asing, maka itu merupakan contoh BUT, bro. Oh, jadi dia badan luar negeri, tapi punya kantor atau yang disebutkan bro tadi ya? Tepat, bro. Paham. Kalau bukan subjek pajak, itu siapa, bro? Yang termasuk ke dalam bukan subjek pajak adalah yang pertama nih, bro, kantor perwakilan negara asing.
Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka, bro, yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya. Serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik, bro. Nah, yang ketiga yaitu adalah organisasi-organisasi internasional dengan syarat yang pertama, Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota, bro. Yang terakhir adalah pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, sebagaimana dimaksud pada huruf C dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, bro. Banyak juga ya bro bahasan kita hari ini. Bro, boleh tanya lagi nggak bro? Waduh, saya tadi udah banyak ngomong ya bro ya. Kita lanjut nanti lagi aja ya bro. Sekalian saya mau cukur rambut dulu nih, udah gondrong. Botakin ya bro? Gak mau ah. Eits, sebelum itu jangan lupa like, Komen, share, subscribe. Saya Ilham Fauzan. Dan saya Ardan Gani. Pamit undur. Assalamualaikum. Tepat pisan bro. Lah. Sumpah. But itu apa? Banyak juga ya bro materi ini. Improve. Contohnya itu adalah kayak Coca-Cola Indonesia, Xiaomi Indonesia. Pokoknya ketika ada Pokoknya tolong sponsor.